Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Arseno dari Prodi PGSD kelas 3B. Hari ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia modul 2 tentang pemerolehan bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa didapat secara alami, formal, dan informal melalui kegiatan berbahasa secara langsung. Di sini terdapat gambar interaksi seorang anak dengan ibunya. Di sini ada dua gambar yang kita amati. Yang pertama, gambar ibu yang sedang memasak di rumah dan gambar anak yang berusia 2,5 bulan. Di mana dari gambar ini si ibu sedang memasak, memotong sebuah timun. Kemudian anaknya membantunya dan menanyakan, "Ma, ini buah apa?" Mamanya menjawab, "Nak, ini buah apel." Kemudian dari gambar ini anaknya menanya lagi, "Ma, yang warna kuning ini buah apa?" Mamanya menjawab, "Buah lemon." Kemudian anaknya bertanya lagi, "Ma, yang warna hijau ini apa?" "Ini sayuran, Nak, sayur timun." "Ma, jadi adik ini mau apel ya, boleh ya?" "Oh iya, tapi satu saja ya." "Ma, mau nambah?" "Tidak boleh, Mama makan yang lain aja ya, makan buah lemon." Dari gambar interaksi seorang anak dan dengan ibunya didapat pemerolehan bahasa. Anak ingin mengetahui dari, "Ma, ini buah apa?" "Buah apel." Anaknya ingin mengetahui apa yang ingin tahu dan mencari tahu. Kesimpulannya, anak usia 2,5 tahun sudah dapat berkomunikasi. Ia memahami apa yang disampaikan ibunya, sekaligus merespon dengan baik. Kemudian di sini di pemerolehan bahasa kedua ada sebuah kasus di mana Putri adalah seorang anak yang beribukan dan memberayakan penutur bahasa ibu, bahasa Jawa. Putri lahir dan dibesarkan di New York, USA bersama ayah dan ibunya yang sedang menempuh studi. Bahasa yang digunakan orang tuanya dan masyarakat sekitar ketika berkomunikasi Putri adalah bahasa Inggris. Jadilah Putri sebagai penutur bahasa Inggris. Ketika pulang ke Indonesia, Putri sudah berusia 9 tahun dan belajar bahasa Indonesia di sekolahnya agar dapat berkomunikasi dengan teman-teman dan lingkungannya. Nah, dari kasus Putri di atas kita dapat simpulkan bahwa bahasa pertama Putri yaitu bahasa Inggris dan bahasa kedua Putri yaitu bahasa Indonesia. Suatu bahasa disebut mendapat bahasa kedua apabila bahasa tersebut dikuasai anak melalui belajar secara formal. Kesimpulannya dari kasus Putri di atas, bahasa pertama Putri yaitu bahasa Inggris didapat karena dia sejak lahir tinggal di USA. Otomatis dia bisa menguasai bahasa Inggris. Ketika dia sudah berusia 9 tahun, dia baru memulai bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor bahasa dipengaruhi oleh 4. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis yaitu pemerolehan bahasa yang didapat dari sejak lahir, di mana otak bekerja sama dengan saraf, berkesinambungan dan bekerja sama untuk dapat berkomunikasi secara baik. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Untuk menumbuh kembangkan kemampuan berbahasanya, seorang anak memerlukan lingkungan sosial yang baik, seperti
perilaku yang didapat dari bahasa orang tua, keluarga, saudara, kerabat, dan lain-lain. Ini bisa dikatakan dari kasus Putri yang bisa menguasai dua bahasa. Yang ketiga, faktor intelijensi. Faktor intelijensi, kemampuan seseorang dalam berpikir, bernalar, termasuk memecahkan suatu masalah. Yang empat, faktor yang mempengaruhi perolehan bahasa yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi berasal dari dalam yang disebut faktor intrinsik, yang faktor berasal dari luar yaitu faktor ekstrinsik. Strategi belajar untuk pemerolehan bahasa dilakukan anak dengan yang pertama mengingat, yang kedua meniru, yang ketiga mengalami langsung, kemudian bermain dan menyederhanakan. Pemerolehan bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari dan dikuasai anak setelah menguasai satu daerah. Bahasa Indonesia, bahasa asing, tergantung pada bahasa mana yang pertama dikuasai anak yang terlebih dahulu. Dari kita contoh lihat kasus Putri ini, berarti Putri ini menguasai bahasa kedua yaitu bahasa dari Inggris dan bahasa dari Indonesia. Itulah hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.